berbicara tentang Presiden Trump. Dia sedang digugat sekarang di Amerika Serikat. Pengadilan distrik di kota New York. Kali ini terkait layanan berlangganan yang memungut biaya hingga $100.000 Amerika per bulan untuk akses awal ke postingan Truth Social miliknya yang memicu tuduhan korupsi. Penggugatnya adalah The Intercept dan Freedom of Press Foundation melawan Trump, dua asistennya, seorang eksekutif, dan kantor eksekutif presiden. Mereka berpendapat bahwa Presiden Trump dan pemegang saham terbesar perusahaannya dengan $1 miliar yang dipertaruhkan akan mendapatkan keuntungan pribadi dari menjual akses istimewa ke informasi di platform Truth Social. Tidak ada komentar dari Presiden sendiri, tetapi bergabung bersama kami dari Oregon untuk membahas lebih lanjut tentang hal ini adalah Dean Baker, Senior Distinguished Fellow di Center for Economic and Policy Research. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi, apakah pembayaran untuk akses awal ini muncul sebagai reaksi? Katanya kerugiannya besar sekali. Dan itulah alasannya. Saya tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan ide ini, tapi maksud saya, ini benar-benar luar biasa. Maksud saya, ini benar-benar korupsi yang sangat jelas, luar biasa, menakjubkan. Maksud saya, tidak ada presiden lain yang pernah terpikirkan hal seperti ini. Ini seperti CEO Apple menawarkan sebagai usaha sampingan untuk menjual informasi lebih awal tentang laporan keuntungan Apple. Ini adalah perdagangan orang dalam, sangat jelas. Illegal. Benar. Ya. Kenapa dia bisa lolos dari itu adalah karena Departemen Kehakimannya bekerja untuk dia. Tapi ini bahkan tidak mendekati. Ya, maksudku Begitulah kamu bahkan tidak perlu kira-kira. tahu tentang pasar saham untuk tahu. Maksudku, memang terdengar seperti yang kamu bilang, sangat mirip perdagangan orang dalam. Dan kita tahu skandal yang terjadi, kamu tahu, di tahun 80-an soal ini. Jadi apakah ada tindakan dari SEC atau semacamnya? Ya, akan ada kalau kita punya SEC, Komisi Sekuritas dan Bursa yang normal. Begitu juga dengan Departemen Kehakiman. Maksudku, ini akan jadi kasus yang sangat kuat. Semua faktanya sudah diketahui, tapi sekali lagi, SEC tidak akan menuntut Donald Trump atau siapapun yang terlibat dengannya. Departemen Kehakiman kita sudah tahu itu. Maksud saya, ini sudah jadi sandiwara. Kita belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Sekarang, para trader, saya rasa mereka sadar akan hal ini. Jadi, mereka harus mengambil risiko itu. Trump tidak akan menjadi presiden selamanya. Setidaknya, kita bisa berasumsi begitu. Jadi mereka akan bertanggung jawab atas tindakan di masa depan dari Komisi Sekuritas dan Bursa, serta Departemen Kehakiman, juga tuntutan perdata. Jadi saya harus membayangkan, siapapun yang bersedia membayar, tahu kan, $1,2 juta per tahun, untuk ini pasti berharap mendapatkan banyak uang dari perdagangan mereka. Karena mereka mungkin harus meninggalkan negara untuk menghindari penjara. Jadi ya, benar sekali. Dan layanan ini ditujukan untuk siapa dan mengapa? Siapa yang mau sangat mendapatkan jelas, informasi Dean. ini kalau bukan karena ada kepentingan keuangan? Jadi, lalu kenapa? Kita bisa melihat unggahan Trump di Truth Social 5 hari sebelum orang lain. Ya. Ini memang secara jelas dipasarkan kepada investor besar, pedagang flash, seseorang yang bisa mendapatkan informasi itu dan langsung melakukan perdagangan, tahu kan, beberapa menit sebelum orang lain. Jadi memang kepada mereka lah ini dipasarkan. Hanya mereka yang akan menganggap ini berharga. Maksud saya, kamu tahu, mungkin ada beberapa orang yang suka. Itu lucu. Saya mendapatkan catatannya 10 detik, atau 1 menit, atau berapapun waktunya sebelum orang lain, tapi kamu tidak. Iya. Saya membayar banyak uang untuk itu. Kamu tahu, kalau kamu mengeluarkan jutaan, puluhan juta, seperti yang mungkin dilakukan orang-orang ini, itu akan sepadan untukmu. Dan orang-orang yang melakukan langganan itu, maksudku, aku membayangkan beberapa memang punya sejarah praktik bisnis yang tidak terlalu baik. Tapi seberapa besar mereka bersalah dibandingkan dengan hanya mengatakan, ya ini memang tersedia, dan kami membayarnya? Tidak, mereka benar-benar bersalah. Itu adalah perdagangan orang dalam, dan mereka tahu itu. Dan itulah kenapa siapapun yang melakukannya, pasti melakukannya dengan harapan mereka punya strategi keluar. Artinya, mereka akan pergi ke negara yang akan memberi mereka suaka, karena ini benar-benar ilegal. Mereka bisa lolos selama Trump mengendalikan Komisi Sekuritas dan Bursa, serta Departemen Kehakiman. Tapi sekali lagi, dia tidak akan hidup selamanya. Jadi dia juga tidak akan menjadi presiden selamanya, harus saya katakan. Dan mereka harus siap menghadapi konsekuensi hukum. Benar. Dan sejauh menyangkut sistem peradilan, kenyataannya bahwa ini akan dibawa ke pengadilan tertinggi. Setidaknya di New York untuk saat ini, maksud saya, apa yang bisa mereka putuskan dan apa yang bisa berubah. Bahkan jika mereka memutuskan melawan presiden. Ya, ini akan menarik. Ini biasanya ditangani di pengadilan federal. Saya tidak cukup tahu hukum negara bagian. Mereka mungkin saja bisa mengambil tindakan, di mana mereka bisa saja mendapatkan perintah pengadilan untuk mencegahnya melakukan itu, dan juga menuntut ganti rugi karena orang-orang dirugikan oleh hal ini. Maksud saya, orang-orang berpikir perdagangan orang dalam itu adalah kejahatan tanpa korban. Tidak, saya tidak mendapatkan uang dari perdagangan saham saya. Dia yang mendapatkannya, atau teman-temannya yang mendapatkannya. Ini adalah kerugian nyata bagi semua orang yang memiliki uang yang diinvestasikan di pasar saham. Masalah yang serius. Baiklah, terima kasih banyak. Memang terasa aneh bahwa hal seperti ini diizinkan
Bahkan jika kamu bukan seorang trader dan tidak mengerti pasar. Ya, itu Ini memang sebenarnya tidak tidak masuk akal. diizinkan. Ini Mari memang kita terasa perjelas. tidak benar. Entah kamu tahu aturan SEC atau tidak. Ya, tidak. Itu jelas tidak beres. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengundang Raymond.